Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yogi Hamdani, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Bandung. Saya berasal dari SMK Negeri 9 Bandung. Kebetulan pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan percakapan pra-observasi dalam rangka supervisi akademik dengan pola pikir coaching. Kebetulan di samping saya sudah ada rekan saya. Baik, perkenalkan, nama saya Isi Farati. Saya mengajar matematika di kelas 10. Iya, terima kasih Bu Isi atas waktunya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Lumayan udah hektik pagi-pagi. Oh, hektik. Ada apa Bu? Ada kejadian kah? Ada kejadian karena merangkap juga di bidang kerja. Oh, iya. Jadi setiap pagi hadir lebih pagi untuk menyambut siswa di depan pada program Sapa Pagi. Program Sapa Pagi ya. Bagaimana Bu, Sapa Paginya sukses? Sapa Paginya sukses dan memang menjadi pembiasaan positif untuk siswa ya. Karena dia jadi lebih menyiapkan diri sendiri seperti dari segi seragam, kemudian atribut itu harus lengkap. Iya Bu, mohon izin Bu, mungkin kali ini kita akan percakapan sesuai yang sudah kita sepakati ya Bu. Baik. Bahwa nanti saya akan masuk ke kelas Ibu dalam rangka mungkin supervisi akademik. Tapi sebelum nanti supervisi ke kelas, saya ingin melakukan dulu istilahnya tanya jawab lah tentang mungkin apa yang nanti akan kita sepakati di dalam observasi. Mata pelajarannya tadi matematika ya Bu? Betul, matematika di kelas 10. Nah, nanti rencananya 10 apa Bu? Rencananya di kelas 10 ULP2. 10 ULP2 sekitar jam 8.30. Itu hari apa Bu? Hari Kamis. Hari Kamis, oh ya berarti lusa ya Bu? Betul, lusa. Ini karena matematika di plotnya 4 jam, mungkin akan skip istirahat dulu jam 10, nanti sambung lagi. Iya, tidak apa-apa Bu. Oke Bu, mungkin langsung saja ya Bu. Untuk pertemuan nanti di hari Kamis, itu tujuan pembelajarannya yang mau Ibu tuju apa Bu? Baik, untuk tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan ke anak-anak, rencananya siswa harus mampu menyelesaikan masalah terkait dengan sistem persamaan linear dua variabel. Persamaan linear dua variabel. Betul. Materi ini sudah pernah mereka dapatkan di SMP. Namun di SMK ini mereka dapatkan lagi dengan penambahan isi. Seperti nanti setelah mempelajari dua variabel, mereka akan juga mendapatkan sistem persamaan linear 3 variabel dan pertidaksamaan linear 2 variabel. Karena nanti muaranya ada di materi kelas 11. Jadi matematika ini ilmu yang hierarki. Kalau sudah bisa materi prasyarat, nanti akan dipakai lagi untuk materi yang lain gitu. Kalau sekarang juga belum bisa, nanti keteteran mungkin di kelas 11. Harus harus dipastikan bahwa anak ini sudah siap untuk menerima materi yang selanjutnya. Oh iya, siap Bu. Nah baik Bu, dari tujuan pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan, kira-kira area pengembangan apa yang sudah dicapai oleh Ibu? Baik, pada sistem persamaan linear dua variabel ini tentunya siswa ini akan menghadapi aljabar sederhana. Nah, untuk bisa menyelesaikan aljabar sederhana, siswa ini harus mampu untuk memahami konsep perkalian. Sehingga pada area yang ingin dikembangkan, saya ingin mengembangkan bahwa siswa ini harus mampu dan bisa menguasai materi prasyarat. Materi prasyaratnya adalah kemampuan dasar matematik seperti operasi, perkalian, pembagian. Nah itu dua hal itu Pak, kalau saya boleh jujur ya, PR banget. Karena ketika saya masuk kelas dan memang ini terjadi, banyak juga siswa yang belum mampu gitu untuk memahami konsep yang dua tadi. Contoh sederhana aja misalnya, ketika awal saya belajar bilangan pangkat, itu kan syaratnya juga sama, harus perkalian dulu ya. Ketika saya tanya secara lisan, misalnya contoh 12 aja atau misalnya 3 kali 4 gitu ya, dia kayak yang mikir berapa ya Bu gitu. Bisa jawab sih, cuman agak lama. Apalagi kalau angkanya besar ya, kayak misalnya berapa, misalnya 9 kali 5 gitu. Nah itu udah rada loading gitu, dan yang saya lihat sangat bergantung sama kalkulator gitu. Jadi pertama, area yang mau saya kembangkan adalah konsep perkalian. Kemampuan dasarnya ya. Dasar matematis, betul. Kemudian yang kedua, saya ingin anak-anak bisa berkolaborasi ya. dengan teman
rekan-rekan dalam satu kelas ya, sehingga apa ya, inginnya itu menumbuhkan karakter bahwa apa namanya tuh pada kehidupan nyata kita juga adalah makhluk yang bersosial. Betul. Ya. Jadi tidak bisa sendiri iya, pintar-pintar untuk sendiri tidak bisa ya. Iya. Itu sementara itu dulu Pak. Dulu ya. Nanti mungkin sambil berjalan ketika nanti ada supervisi ke kelas, mungkin ada tambahan. Tapi itu dua hal itu yang menjadi pokok area pengembangan pada tujuan pembelajaran ini. Baik Bu. Oke Bu, mungkin sementara dua area pengembangan ini ada kemampuan dasar dalam konsep perkalian dan kolaborasinya juga Bu. Nah, dari tujuan atau area pengembangan yang Ibu kehendaki ini, kira-kira strategi yang disiapkan oleh Ibu bagaimana? Nah, untuk strategi, saya tuh sudah merencanakan ingin menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi siswa ini akan diberikan semacam kayak masalah kontekstual. Nanti dia akan berdiskusi dalam kelompok. Kenapa langsung diberikan masalah? Karena saya yakin ini sudah pernah disampaikan di SMP. Paling nanti di persepsinya saya akan sedikit mereview aja terkait dengan apa namanya tuh SPL Devi. Kalau mereka sudah ingat, saya yakin mereka bisa kok eksplor sendiri. Harapannya dengan saya berikan masalah, mereka bisa eksplor dari persepsi yang sudah saya sampaikan. Gitu. Jadi pertama menggunakan model pembelajaran PBL. Kemudian yang kedua, saya ingin menggunakan strategi belajar dalam kelompok. Ya Bu. Pengelompokannya apakah sudah ada atau random pas hari H gitu? Nah, untuk pengelompokan memang saya lagi nyoba ya Pak, yang juga trial and error. Terakhir itu karena memang PR-nya ada siswa yang masih belum paham konsep perhitungan dasar. Saya membuat kelompoknya itu berdasarkan tes awal. Ya, jadi dalam kelompok ini heterogen. Ada siswa yang memang belum paham kemudian sedang dan sudah mahir. Jangan intinya ingin bisa saling sharing gitu. Jadi tutor sebaya nanti di dalam kelompoknya mungkin ya. Yang tidak bisa minimal lah bisa dibimbing lah dengan temannya begitu. Nah ini kalau untuk tes awalnya on the spot waktu itu atau memang Ibu di pembelajaran di pertemuan sebelumnya sudah melakukan tes awal gitu? Oh sebenarnya sudah Pak, cuman saya tuh rencananya memang ingin sekali lagi tes. Harapannya anak-anak yang belum bisa menunjukkan progres bisa gitu. Jadi kayaknya nih nanti saya minta waktu lah Pak Yogi kayak sekitar 10 menit lah, dan soalnya juga sederhana gitu. Untuk asesmen awal itu. Nanti untuk pembuatan kelompoknya bisa lah nanti di hari H, karena saya tuh harapannya kepengen tes diagnostik yang awal sebelumnya dengan tes diagnostik yang akan dilakukan ini memberikan hasil progres yang naik gitu. Betul. Yang asalnya nggak bisa ini termasuk asalnya nggak bisa jadi minimal sedang lah. Betul. Tujuannya itu sih Pak. Betul Bu. Karena mungkin sebetulnya kalau asesmen diagnostik itu tidak harus hanya terpaku pada tes ketika awal masuk saja, karena tidak mungkin kan anak-anak itu selama misalkan 1 semester atau 1 bulan lah, 1 bulan kita kategorikan belum bisa, tidak mungkin selamanya tidak bisa. Itu betul. Pasti kan selama perjalanan nanti mungkin mereka bertumbuh. Ketika dites lagi, ternyata sudah ada peningkatan. Harapannya begitu ya Bu. Semoga saja anak-anak banyak yang naik tingkat lah anggapnya. Betul. Bisa jadi bisa gitu lah. Siap Bu. Iya, baik Bu, mungkin strateginya mungkin yang saya highlight ini tentang model pembelajarannya untuk PBL, lalu tekniknya atau nanti ada strategi belajar dengan kelompok. Satu lagi saya masukkan yang asesmen awal ya Bu. Bukan. Itu termasuk strategi juga ya? Bisa. Asesmen awal, jadi nanti kan pengelompokannya itu berdasarkan hasil dari asesmen awal. Karena kan ada juga yang kelompoknya random, ada juga yang kelompoknya anak-anak memilih sendiri. Itu kan istilahnya circle-circlean lah gitu kan. Kalau gini kan misalkan random atau asesmen awal, mungkin nantinya anak-anak bisa melatih kompetensi keterampilan berrelasi. Jadi itu kan dalam pembelajaran sosial emosional ya Bu. Jadi ada keterampilan berrelasi, jadi anak-anak itu bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama dengan siapa saja. Jangan hanya dengan circle-nya gitu. Betul. Karena kan kebanyakan mungkin sekarang gitulah kebanyakannya hanya circle-circle dengan dirinya gitulah. Ya Bu, mungkin sementara
cukup ya yang ingin saya tanyakan ya Bu. Mungkin untuk nanti saya masuk ke kelas, sekali lagi saya pastikan di hari Kamis ya Bu. Betul ya. Di hari Kamis kelas 10 WLP 2 Betul, kira-kira jam 8.30-an ya Bu. Iya baik, mungkin nanti saya masuk ke kelas dan izin mungkin untuk merekam juga di kelas. Iya. Nanti saya mencatat sedikit dan mungkin nanti setelah saya masuk ke kelas kita adakan lagi percakapan pasca orientasi Bu. Iya, siap. Kita akan lihat mungkin area pengembangan yang Ibu kehendaki dengan strategi yang telah Ibu laksanakan apakah bisa tercapai atau belum. Mungkin nanti kita bisalah sharing umpan balik ya Bu. Siap. Berbangun aja Iya. ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Kalau nanti teknisnya berarti Pak Yogi akan hadir di kelas melihat saya. Iya, saya hadir di kelas Bu. Mohon izin. Berarti ada posisinya di belakangnya. Iya, saya di belakang. Oh. Tapi anggap aja nggak ada gitu ya. Karena kan ini istilahnya bukan supervisi dari atasan ke bawahan untuk penilaian, ini tidak ada sangkut pautnya Iya. Bu dengan penilaian. Karena saya mau tanya ini karena nanti saya juga harus sampaikan ke anak-anak Iya. kenapa itu ada bapak berdiri di belakang. Iya, betul. Ini sih kaget, jadi saya sampaikan nanti ada teman ibu yang akan Iya. menyimak proses pembelajaran. Iya. Jadi, Ini istilahnya hanya sebagai sarana untuk kita saling belajar. Mungkin saja saya nanti bisa meng-ATM Bu, walaupun kita beda ya pada mata pelajaran. Ibu matematika, saya bahasa Sunda gitu. Tapi kan dalam teknik mengajar mungkin saja ada hal-hal positif yang bisa saya terapkan dalam pelajaran bahasa Sunda gitu siap. Bu. Saling sharing aja. Saling sharing Oke. siap. Karena ini istilahnya ya coaching rekan sejawat lah. Nah, iya betul. Iya. Sudah Bu? Cukup nanti Cukup. sambil berjalan aja kalau Iya ada siap. pertanyaan. Iya nanti mungkin sambil berjalan, nanti pun sebelum saya masuk saya ketemu dengan Oh, Ibu. siap banget. Jadi kita nanti natural saja ya Oh, Bu. siap. Iya Bu, terima kasih untuk waktunya hari ini. Sampai berjumpa di hari Kamis Siap. ya Ibu. Pak Yogi. Hatur nuhun. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya semuanya. Nah, sebelum mulai, Ibu mau ngecek dulu kehadiran untuk tanggal 7 ya sekarang. Tanggal 7 bulan 11 kelas 2 sampai 2 apakah ada dicek kehadirannya? Boleh sebutkan aja. Siapa? Oh, yang nggak masuk ya. Ridwan. Ridwan kenapa? Bilang siapa? Bilang ke Tuhan. Tapi harusnya kalau lebih meyakinkan sampaikan ke Mister ya. Kalau sakit jadi bukan hanya ke teman aja. Yuk, siapa lagi? Syabula. Kenapa? Sakit. Terus? Aisyah. Siapa? Sakit. Aisyah. Aisyah. Nur Aisyah. Ya. Sakit? Ya. Nah, baik. Untuk pertemuan kali ini, Ibu ingin membahas terkait dengan SPLDV. Ada yang masih ingat SPLDV? Sistem persamaan linear baru harian. Ya. Ini sudah pernah disampaikan di SMP. Ibu rasa untuk materi ini sudah pernah kamu dapatkan di SMP. Ya, ada namanya metode eliminasi dan substitusi. Ingat? Nah, jadi untuk pertemuan hari ini Ibu harapkan untuk SPLDV bisa selesai. Karena asumsinya kamu udah terima di SMP. Baik, silakan sambil dibaca dulu yang ada di dalam tayangannya. Itu pembelajaran SPLDV. Tapi sebelum masuk ke sini, ada materi yang harus kamu kuasai dulu. Ini, bentar ya. Di situ nggak tercantum sih. Nah, baik. Kenapa Ibu minta kamu untuk mengerjakan yang ini? Karena ini tuh akan nyambung dengan SPLDV yang mau kita bahas. Yuk silakan, boleh dicatat di buku. Ini dulu aja. Tes awal di dalam PowerPoint itu nggak ada ya. Ini tes awal yang mesti kamu kerjakan. 5 soal untuk berapa lama ya? 5 soal. 1 soal 3 menit cukup ya? Oh, ini 2 kali 5, 15. Ya udah ikut timer aja ya. 4 kali 5 20 menit ya. Yuk.
kalau kita lihat 2 tambah Y sama dengan 6. Jadi kalau diubah dalam kata-kata 2 ditambah sesuatu bilangan sama dengan 6. Ya, sederhananya jika operasinya tambah, maka kebalikannya kurang. Kamu tinggal kurangi aja simbolnya. Kalau bisa, tulis seperti ini jadi kelihatan prosesnya. Y-nya berapa? 4. Nah, gitu. Jadi kalau kamu hilangkan Y-nya hanya 6 kurang 2 aja, maknanya nggak dapat. Jadi kalau dibuat seperti ini kelihatan oh nilai Y itu 4. Baik, sekarang ibu akan minta kamu untuk bergabung dalam kelompok. Kelompok kita berpikir ya. Dari tes awal yang tadi. Baik, ini sama ya dengan yang kamu miliki di LKPD. Ada apa di sini? Ada masalah ya? Ada yang dengan Juju dan Ibu. Ya. Pilih sampo. Ada merek sampo Rejoice? Ada. Kalau sampo Sunsilk ada? Ada ya. Ini 6, ini kan hasilnya nih 2 kali 3. Siap, Bu. Bisa ya, silakan. Ya, makasih, Bu. Baik, siswa LP2 mohon perhatian. Ibu akan memilih satu perwakilan kelompok untuk menjawab atau memberikan jawaban atas tahapan pada LKPD yang sudah kamu kerjakan. Baik, ibu akan minta tolong untuk ditulis ulang pada tahapan identifikasi masalah. Berarti kita tulis apa di sini? Ya, yang diketahui dalam kesalahan, betul. Baik, tolong dituliskan ke depan kotak yang pertama ini sama kelompoknya dari Naila kelompok 6. Siapa aja boleh? Semuanya Ibu. Siapa aja? Satu aja. Ini bawa aja. Ya, sip. Baik, terima kasih untuk semua. Ya, baik. Terima kasih banyak. Baik, untuk KBM ini sudah selesai. Tapi sebelumnya, Ibu ingin menyampaikan kesimpulan dulu. Apa yang kamu pelajari hari ini? SPLT? Iya, betul. Apa itu SPLT? Iya, dapat diselesaikan dengan cara Eliminasi. iya. Langkah awal. Mohon tenang. Langkah awal mengerjakan SPLT ini harus diapain? Identifikasi. Ya, terus diapain ini? Eliminasi. Misalkan dibuat dulu model matematikanya. Ya. Baik, untuk menguji pemahamanmu terkait dengan bab SPLDV, Ibu akan mengirimkan soal terkait SPLDV melalui WhatsApp ya, nanti dikerjakan. Untuk hari ini cukup. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Minggu depan kita masih mau lanjut sambungan dari SPLDV ke 3 variabel. Kalau 3 variabel disingkat jadi apa ya? 3 V. Hampir kan 3 variabel. SPL, T, I. Nah, betul. Nanti next meeting kita akan membahas SPL. Terima kasih banyak partisipasi hari ini. Mohon maaf ya ada kesalahan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Doakan kami sukses. Kami sayang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sumi, bagaimana kabarnya hari ini, Ibu Sumi? Alhamdulillah sehat. Hektik juga sih. Alhamdulillah ya. Aduh, itu hektik, sedang high season di sekolah kita ya. Oke, Bu Sumi, sebelumnya mungkin mohon maaf
kita lanjutkan yang kemarin tentang supervisi akademik ya. Alhamdulillah kan pada hari Selasa kemarin kita sudah melaksanakan percakapan observasi. Ada juga area-area pengembangan dan strategi yang telah kita sepakati mungkinnya untuk disupervisi. Lalu hari Kamis kemarin, alhamdulillah saya pun sudah melihat ya masuk ke kelas ibu, dan mungkin di sini ada beberapa istilahnya catatan atau saya ingin memastikan kembali terkait apa yang kita obrolkan di praobservasi. Nah, mungkin Bismi, bagaimana nih perasaan ibu setelah istilahnya saya mensupervisi ibu lah ke kelas gitu? Perasaannya lega ya Pak, karena apa yang kita rencanakan sudah direalisasikan. Lega sekaligus merasa kayaknya ada yang kurang ya, tapi apa gitu ya. Hal-hal yang kira-kira menurut rencana sih sudah tertulis dilaksanakan, tapi kadang kalau udah nyampe kelas kan kita hanya bisa berencana ya, nyampe kelas mah kadang banyak kejadian yang luar kendali ya. Yang harus kita sesuaikan ini Bu dengan kondisi ya, gitu. Lalu dengan mungkin respon anak-anak kepada kita mungkin ya. Nah Bu, mungkin saya ingin memastikan atau mungkin bertanya ya Bu, ketika kemarin Ibu menyebutkan bahwa area pengembangan yang hendak dicapai itu yang pertama adalah kemampuan dasar perkalian ya Bu. Betul. Nah Ibu mungkin ingin mengetahui kemampuan dasar ini melalui asesmen awal dulu. Betul. Nah kemarin alhamdulillah sudah terlihat ya Bu, sudah terlihat, saya pun menyaksikan sendiri. Namun saya ingin tahu Bu, menurut perasaan Ibu gitu ya, tentang kemampuan dasar perkalian anak-anak khususnya kelas 10 RP2 kemarin ya. Iya. Nah bagaimana menurut Ibu? Apakah sudah sesuai harapan atau bagaimana? Ya, baik. Jadi betul Pak Yogi, saya sudah melaksanakan tes awal atau tes diagnostik, tapi lebih diarahkannya ke perkalian yang menjadi prasyarat untuk personal leadership variable. Nah, kenapa saya mengarahkan ke hal itu? Karena hal itu yang akan dipakai ketika menyelesaikan sistem personal linear dua variabel. Nah, setelah dilakukan asesmen awal, memang terlihat beberapa anak ada yang sudah mulai menunjukkan perubahan. Tapi ada juga Pak, anak yang menurut saya agak sulit juga Pak. Saya memberikan pengarahannya. Karena yang basic dasarnya itu kan sangat kurang. Jadi kalau saya harus mundur lebih jauh lagi, saya mendingan anak-anak yang sudah mampu. Dan saya akhirnya melihat bagaimana solusinya ya agar anak yang tidak bisa ini bisa mampu berkolaborasi, mampu mengikuti pelajaran yang saya sampaikan. Akhirnya sebagai solusi saya masukkan dalam kelompok yang heterogen, sehingga minimal si anak yang masih kurang itu bisa ada dibantulah oleh siswa yang mampu gitu. Jadi kalau pertanyaannya tadi bagaimana perubahannya, ya saya katakan ada anak yang menunjukkan perubahan, tapi ada anak juga yang memang saya sulit melihat perubahannya Pak, karena tadi itu kemampuan awalnya sangat jauh dibanding teman-teman yang lain gitu. Contohnya adalah kemampuan dasar matematis perkalian. Ya, betul. Betul ya Bu, memang yang kemarin saya lihat juga seperti itu ya. Jadi kemarin itu kalau tidak salah 3 soal ya Bu. 3 soal awal memang ada yang cepat, malah kan ngantri ya Bu. Ngantri, saya di belakang lihat ada yang ngerjainnya miron ke teman-temannya gitu. Oh berarti ini anak entah nggak ngerti atau belum paham atau bagaimana gitu ya. Banyak kemungkinan sih. Iya. Tapi betul bagus sekali tadi, memang kemarin juga dikelompokkan secara heterogen gitu. Jadi antara yang sudah mampu dan yang belum mampu disatukan, mungkin nanti bisa tutor sebaya itu mungkin ya Bu. Nah, namun kan tadi juga ya Bu, ada juga anak yang menunjukkan perubahan yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, ada juga yang masih tetap susah membedakannya karena awalnya dasarnya kurang. Nah kira-kira Bu, rencana tindak lanjut Ibu agar yang tadi masih dasarnya kurang agar bisa lebih tergali lagi harus dibagaimanakan nih anaknya gitu. Berarti rencana tindak lanjut ya khusus untuk anak yang sangat kurang tadi maksudnya? Iya betul, yang sangat kurang tadi. Nah betul, yang pertama Pak, saya pasti akan menurunkan standar. Karena ketika saya
menyamakan dengan anak yang lain, itu akan sangat sulit dia untuk meraihnya. Pertama, menurunkan standar, terus kedua mengapresiasi hal kecil yang dia lakukan. Karena saya pikir anak yang kurang tadi dia mungkin nggak bisa matematik tapi dia bagus di pelajaran lain. Oh, iya. Saya pikir begitu. Jadi kalau ada yang bilang yang pintar itu karena pintar matematikanya, saya sih nggak setuju ya Pak. Oh, iya. Ada juga anak yang memang dia hobi renang, dia pintar renang tapi matematika kurang. Nah, betul. Jadi saya berusaha untuk mengapresiasi hal kecil. Minimal dengan begitu apa ya, kemampuan yang dia miliki kita hargai, itu dulu aja lah gitu. Oh, iya, iya. Agar menumbuhkan rasa percaya diri. Kalau saya skakmat, kamu kok nggak bisa matematika sampai kata-kata keluar bodoh, matematika kan rasanya terlalu sarkas banget ya Pak. Jadi supaya menumbuhkan rasa percaya diri, saya turunkan apa namanya KKM, kemudian saya berikan apresiasi untuk hal kecil yang dilakukan. Paling itu aja Pak. Kalau saya harus menyamakan dengan standar yang diminta oleh CP gitu, ini terlalu berat sih ngejarnya juga. Itu paling hal sederhana. Iya, betul. Betul ya Bu, mungkin ya sesuai juga ya, karena namanya juga Merdeka Belajar mungkin ya. Lalu di awal juga kita tidak mengenal istilah KKM mungkin ya. Iya. Yang penting anak-anak bisa belajar, karena saya setuju Bu, betul sekali. Jadi tadi kata Ibu, saya tidak setuju kalau ada yang menyebutkan anak pintar gara-gara hanya pintar matematika, karena mungkin berbeda-beda ya Bu. Betul, unik Karena kan setiap orang ya. unik setiap orang itu. Kita tidak bisa istilahnya merubah anak harus menyukai atau bisa semuanya, atau A harus bisa semua gitu kan, padahal dia juga bisa B, C, D gitu kan. Betul. Nah ya tapi mungkin itu mindset di masyarakat ya Bu. Iya, Jadi betul. istilah pinter itu anak pinter kalau udah pinter matematikanya Nah, mungkin ya. itu. Iya Bu. Nah ketika kemarin juga strategi area pengembangannya berkolaborasi juga ya. Semuanya. Mungkin kemarin dengan cara belajar dengan kelompok. Betul. Nah, ketika ibu mengelompokkan anak yang sudah mampu dan anak yang istilahnya kurang mampu, nah bagaimana kolaborasinya Bu? Apakah baik atau misalkan istilahnya yang tidak mampu kasih seren, akhirnya cicing wae gitu dan ngerjain yang ngerjainnya yang mampu, atau semuanya bisa berkolaborasi dengan baik? Nah, gitu. Baik, dari 9 kelompok heterogen yang saya buat Pak, memang beberapa kelompok saya bisa katakanlah kayaknya ada 80% lah mereka mampu berkolaborasi Pak. Anak yang kurang mampu apa namanya didorong, dibimbing untuk bisa mengerti apa yang disampaikan. Tapi sisanya itu ada juga yang semacamnya apa istilahnya hare-hare gitu Pak. Oh, iya. Karena kayak yang tidak mau ikut berkolaborasi mungkin karena lagi nggak mood, atau memang dia tidak ada antusias dengan mapel matematika, jadi akhirnya dia cuma ngikutin temennya aja, oh temen saya udah gitu ya, nulis aja gitu. Ada apa yang begitu juga. Jadi memang hal itu kayak di luar kendali saya mencoba untuk melibatkan anak pada setiap proses pembelajaran, memberikan apa namanya tuh kayak brainstorming, tapi tetap saja balik lagi ke karakter anak. Kalau emang udah nggak suka, agak susah juga tuh Pak buat mereka suka. Ya minimal banget lah gitu. Kalau nggak suka ngumpulin tugas, hadir, sikap, udah begitu lah Pak. Kalau yang nggak suka banget gitu ya, karena saya melihat dari 36 siswa ada aja memang tidak minat ke mapel matematika gitu. Iya, mungkin tidak minat atau mungkin karena ini kelas 10 ya Bu, misalkan ada rasa trauma gitu kan. Dari pas di SMP belajar matematika, atau mungkin ada juga kan kita mengenal tergantung gurunya gitu. Mungkin saja tadinya gurunya gimana gitu, jadi tidak suka lah kepada pelajarannya. Betul, atau bisa jadi mungkin dia masih proses. Proses apa namanya beradaptasi. Oh matematika di SMK tuh kayak gini gitu, materinya baru dan memang apa namanya nyambung dengan yang di SMP. Iya betul. Tinggal merefresh lagi ya. Kemudian itu sih Pak yang saya amati. Semoga di pertemuan berikutnya anak ini menunjukkan perubahan yang lebih baik lagi gitu. Saya sih berharap dia mau interaktif. Tapi memang Pak anak yang kurang itu ya Pak, kalau saya perhatikan walaupun dia nggak suka matematika, dia tetap kok mau terlibat. Kalau saya minta tolong ke depan, saya pernah kayak maksa gitulah. Pokoknya dia ke depan mau. Jangan mungkin dalam artian terlalu aktif gitu enggak ya, tapi hanya hal standarnya aja lah gitu. Karena kan kalau melihat yang benar-benar gak
suka mah ya udah benar-benar cuek gitu ya. Iya, sampai tidak mau mengerjakan Tidak tugas mau kayak gitu. mengerjakan kan ketika disuruh ke depan malah hari-hari gitu Nah, kan. itu betul. Malah misalkan istilahnya pundung atau gimana ya. Nah, iya. Nah, ini alhamdulillah ya Bu. Nah, ketika berkolaborasi, alhamdulillah ya Bu tadi 80% bisa Iya. berkolaborasi. Nah, ketika kita berkaitan dengan sosial emosional, nah kan kompetensi sosial emosional yang pertama itu adalah kesadaran diri. Gitu. Nah, mungkin yang Ibu lihat anak-anak kemarin itu yang khususnya WLP 2 tentang kesadaran dirinya bahwa dia itu seorang pelajar, kewajibannya adalah belajar, lalu ketika ada orang lain di depan misalkan harus menghormati atau apa, menurut Ibu apakah mereka sudah mempunyai kesadaran diri seperti itu atau bagaimana? Yang hal-hal yang disebutkan sama Pak Yogi, saya lihat di anak-anak itu ketika presentasi hasil kerja kelompok, mereka bicara di depan, teman-teman lain menyaksikannya. Yang saya apresiasi ketika ada yang salah tulis, mereka itu ngasih tahu, artinya kritis, Iya, memperhatikan ada ya. kenapa ya dia tulisnya kok 2x, kan harusnya segini gitu. Jadi kan saya melihat dia memperhatikan kritis dengan apa yang dituliskan oleh temannya gitu. Yang berikutnya memang saya melihat hampir kayak 95% Pak, saya melihat ketika selesai KBM saya memberikan asesmen formatif 3 soal. Saya tuh lupa sebenarnya Pak kalau saya memberikan 3 soal itu ada yang diingetin, Ibu kita udah kerjain soal yang 3 terakhir Ibu berikan. Kalau nggak diingetin saya mungkin lupa Pak. Artinya kan mereka tuh punya kesadaran Ya. oh iya kita tugas yang waktu itu verifikasi udah selesai nih, saya akan melaporkan. Kemudian saya tanya udah selesai, udah gitu. Yang lain coba saya tanya udah belum, udah Bu gitu. Akhirnya kan nggak ingat. Iya, betul. Akhirnya ketika itu saya periksa, awalnya sih mau langsung 12 aja kalau materinya karena lupa kayak gitu Iya, kan. betul. Ada yang ingetin, alhamdulillah berarti memang kesadaran dirinya sudah terlihat gitu. Ya, baik. Nah, mungkin yang masih menjadi catatan tentang kemampuan dasar ya Bu, Nah, itu kemampuan betul, Pak. dasar perkalian. Nah, maka mungkin di sini ada istilahnya pengembangan diri ya Bu, dengan pengembangan diri apa yang ingin dicapai atau apa yang masih ingin dikembangkan dari diri anak. Nah, mungkin bisa saya simpulkan saja mungkin aktivitas pengembangannya itu dalam hal meningkatkan kemampuan dasar perkalian ya Bu. Boleh begitu aja. Kira-kira tadi Bu selain menurunkan standar nih, kan mungkin udah ada catatannya siapa aja yang kurang gitu. Nah kira-kira aktivitas apa nih yang bisa dilakukan nih? Apakah memberikan istilahnya pembelajaran khusus di luar KBM atau ketika di dalam KBM anak yang lain dikasih soal anak yang ini dikumpulkan sama ibu lalu ibu istilahnya ya kami mengulas lagi dari awal atau mau bagaimana istilah treatment yang biasanya saya lakukan Pak, kalau gini saya full attention sama anak ini. Jadi kalau lagi di kelas, ketika saya sudah memberikan garis besar apa yang mau kita pelajari, anak-anak saya lepas untuk bisa ATM ya. Anak yang kurang ini bisa saya full attention. Misalnya bawa bangkunya ke dekat meja guru, yuk kita latihan soal bersama gitu. Atau saya datang ke mejanya, yuk kira-kira apa yang perlu tanyakan gitu. Nanti ketika saya sudah selesai dengan siswa ini, saya akan kembali mengecek siswa yang lain gitu. Karena ini saya lihat sih yang sejauh ini paling efektif. Karena kalau saya memberikan tambahan jam lain, mereka juga udah full. Jadwalnya agak susah juga. Dan kalau saya melihat karena jurusannya ULP Bu, dan kan orientasinya kayaknya nggak butuh banget matematika gitu. Jadi kayaknya kayak yang ya udahlah gitu, untuk menulisnya aja gimana. Jadi bukan yang ini mau persiapan ujian saya harus belajar matematika, nggak yang sampai seantusias itu gitu. Jadi saya pikir di kelas aja temennya gitu KBM ngerjain soal, saya kok attention-nya sama anak ini gitu. Ketika begitu kan dia merasa ini Bapak terbangun, percaya diri. Sempat saya bilang kalau udah selesai ke meja ibu ya ibu cek gitu. Mereka beneran mau ngasih ini hasil kerjaan saya, tolong mau dicek. Artinya kan minimal lah gitu, ada kemauan ngerjain, nggak diculurkan gitu soal teh. Itu paling tuh kalau dari saya mah. Tapi kan istilahnya full attention untuk meningkatkan kemampuan dasar perkalian dulu kan. Nah itu betul. Ukuran keberhasilannya itu mungkin anak bisa
apa Eh, perkalian dasar gitu. Betul ya, ukurannya ya minimal banget Pak, mereka tidak bergantung sama kalkulator. Oh iya iya Nah betul. itu kadang-kadang teh menis sedihnya teh ya. Ini kali 5, ini boleh nggak gue cek dulu kalkulator? Aduh sedih Pak, aku teh kadang ya apakah harus mundur gitu ya? Atau Iya, mundur kan iya. ini jauh tuh ya mundur mau pelajaran SD gitu. Ayo mau nyalahin tapi dari ini udah di pendidikan apa sih ya ini teh? Dengan kumaha. Itu juga PR yang saya belum menemukan solusinya Pak. Pernah tidak Bu, misalkan ketika pembelajaran gitu, kan tadi ketergantungan dengan kalkulator, mungkin Iya. kalkulatornya ada di HP nih. Iya, iya. Pernah nggak misalkan sebelum belajar, HP-nya kumpulkan gitu? Pernah Pak. Pernah. Itu memang repot sampai ada yang bilang ibu aku nggak bisa perkalian gimana tuh gitu ya udah manual aja kan perkalian yang jumlahnya berulang gimana bu gitu bisa ada apa namanya kayak merengek gitu HP-nya dikumpulin sama-sama biarin aja ya ada dia boleh nyari ide ya coba gitu memang agak lama sih terus nanya sama temen agak effortnya lebih gitu dan lama bu ngitung satu soal kan bener ada 20 menit gitu perkaliannya bawahan dulu nginget dulu belum operasi aljabar ya agak repot sih. Tapi dia aja Pak yang lain mah enggak sih ya iya aja gitu yang sampai jujur udah aku nggak bisa perkalian gitu agak kaget sebenarnya Pak. Nah itu. Nah kira-kira kalau terkait waktu ya Bu, misalkan tadi ukuran keberhasilannya tidak bergantung pada kalkulator. Iya. Nah, mungkin untuk pendukungnya karena ini di dalam kelas ya mungkin Bu, Iya. guru dan siswa mungkin. Iya. Nah kira-kira nih ketika Ibu melakukan full attention ini kan satu pertemuan itu 4 jam ya. 4 JP ya. 4 JP tapi mungkin tidak mungkin 4 JP untuk full ke satu orang gitu Betul, ya. iya. Nah kira-kira Ibu perlu waktu berapa pertemuan untuk membiasakan istilahnya si anak tidak bergantung kepada kalkulator ini? Ya baik. Sebenarnya kita tidak bisa mengatakan 2 JP 2 pertemuan itu sebenarnya mau lebih ke pola aja Pak. Pola KBM kan Bu Isma kalau KBM teh harus ngumpulin HP mereka jadi inisiatif. Saya sempat 2 kali pertemuan begitu Pak. Kenapa pakai HP lagi? Soalnya saya butuh pakai aplikasi Bu. Ada di sini teh biar rame ceritanya teh Bu. Jadi pakai HP lagi. Jadi saya teh nggak ngumpulin HP gitu. Sempat juga ulangan Bu HP dikumpulkan hanya bergantung sama buku aja itu juga lumayan ada PR yang tidak bisa matematika. Dan kalau Pak Yogi bilang berapa lama 2 JP 3 JP saya nggak bisa jual itu Pak. Yang penting pola aja. Pola yang berkelanjutan itu kan menunjukkan sesuai kebiasaan akhirnya kan Kawan konsistensinya. iya konsistensi gitu. oh ini mah nggak pakai HP ya udahlah HP-nya dikumpulin berarti artinya saya harus nyiapin diri kalau ada soal perkalian minimal gitu. Iya. Karena sulit juga ya, tadi misalkan ulangan tanpa HP, otomatis kan tanpa kalkulator ya. Nah, kalau betul. anak open book tahu rumus, kalau nggak bisa perkaliannya ya buat Betul. apa gitu ya. Tapi sebenarnya Pak ini juga agak disayangkan pola seperti itu karena ketika ujian pun di sini itu pakai HP. Jangan mau lepaskan ketergantungan dari HP bisa juga karena ujian pakai HP. Iya ya. Nah itu sebenarnya PR. Cuma kalau ujian paper base, ya misalnya HP dikumpulin kan otomatis gitu kan wah. Atau mungkin di komputer ya. Iya di gitu, komputer. Saya nggak tahu ini kalau yang pakai HP bisa diminimize nggak ya? Bisa. Bukan. Kemarin saja kan istilahnya yang asas ada aplikasi ya, aplikasi untuk membuka si Google Form itu yang katanya kalau kita keluar dari aplikasi itu jadi meriset atau Iya. gimana, tapi ternyata Iya. gitu, saya coba di HP saya masih bisa diminimize. Oh. Terus kemarin pun ketika mengawas terlihatlah ada beberapa anak yang ada split layar, ada yang jendela mengambang gitu. Jadi ya itu ketika kita lihat mungkin anak ditutuplah itu istilahnya split layarnya, tapi ketika kita sudah ke depan lagi karena kan tidak mungkin kita istilahnya selama mengawas ngumpulan udah ketak gitu. Takutnya anak juga ada pressure juga ya. Iya. Jadi mungkin ketika kita di depan mengawasinya di depan anak memang butuh wakil gitu, tapi mungkin saja HP-nya ada Iya. kekurangannya itu ya. Di luar kendali kan ya. Iya, Ayo betul. udah pegang HP mah kita berusaha untuk membiasakan jangan bergantung HP. Oke, saat itu aja. Tapi ketika ujian mereka mungkin aja bisa akses itu. Iya. Itu sih sebenarnya kendalanya. Siap. Nah kira-kira Bu, selain kemampuan dasar perkalian, lalu misalkan tadi tentang berkolaborasi yang Iya. alhamdulillah sudah bisa ya berkolaborasi. Kira-kira dari segi entah itu karakter atau apa itu yang berhubungan
baik di dalam kelas atau di luar kelas, masih ada tidak yang mau ibu kembangkan? Kalau sikap mungkin saya lebih mengingatkan agar menjaga kata-kata. Kadang-kadang anak-anaknya mungkin kebiasaan di rumah ya dia suka gitu kancing coklatnya suka ada we pak. Cuman ya beberapa bu itu mah yang lain mah masih bisa mengendalikan gitu. Sekarang mah apa ya kata yang lagi populer kan? Pernah dengar nggak kayak gitu? Kocak kayak gitu. Jadi kalau mau ngomong kaki empat ya diganti jadi kocak gitu. Itu tuh populer di anak-anak. Jadi kalau kita misalnya melakukan kesalahan gitu ya, ini kocak gitu. Itu artinya ya kocak sih, cuman mengacu kepada hal yang negatif sebenarnya mah nilai rasanya gitu. Sama aja kayak ngomong Kayak merundung gitu. iya, jadi itu tuh populer. Saya bilang, kenapa bilang kayak gitu? Itu baru populer tuh, kata-kata itu kayak oh udah tahu. Jadi sebenarnya mah terdengar biasa aja, cuma itu mengacu ke arah negatif gitu katanya. Kocak gitu. Iya, kayak biasa kan? Iya. Tapi kita tuh enggak kok sebenarnya ada unsur nilai rasa negatif lah dari kata-kata itu. Jadi kalau pembiasaan apa namanya mengurangi berkata kasar paling itu aja sih. Kalau ketemu guru selama sih mereka sudah melakukan itu. Cuma ya itu tadi kata-kata lah. Kadang-kadang kan ada guru, misalkan kita ada di belakang, mereka di belakang suka sungguh ada aja gitu Iya, ya, ada. nyeletuk gitu ya. Saya ada kejadian lucu pak. Gimana, Kalau gimana? kita mulai, saya bilang beberapa siswa yang masih di luar, oh ada 3 bu lagi di WC gitu. Oh ya udah ditunggu ya. Saya ngobrol dulu dengan Pak Yogi, briefing terkait dengan supervisi. Tiba-tiba saya ditelepon sama bu kayak, Wisnu di mana di depan kelas? Bu, ini anak ibu katanya pelajaran tulis lagi di kantin. Terus bilangnya Bu Wisnu lagi rapat. Aduh itu mending. Pak Yogi ini cerita Iya, itu. iya. Jadi anak berbohong ya gitu. Jadi catatan sih buat saya pak, 3 anak itu teh memang polanya berulang pak, nggak hanya kejadian itu. Oh, anak yang 3 itu. Dan 3 itu betul. Oh iya bu, ada sedikit catatan ketika kemarin mungkin ya bu, saya lupa. Ketika presensi bu. Oh. Nah kan ibu bertanya siapa yang tidak hadir? Ada berapa 3 orang Iya. kemarin ini. Nah kalau menurut saya bu, misalkan bisa saja itu memang 3 orang itu tidak hadir, tapi bisa saja mungkin ada lebih dari 3 orang itu yang masih di luar kelas. Nah mungkin nanti kedepannya mungkin ibu bisa melakukan presensinya dengan istilahnya menyebut satu persatu gitu. Satu persatu pun misalkan ketika anak dulu kan kalau hanya ngacu bisina kong kali kong, yang lain yang ngacu. Nah mungkin ada juga treatment ketika di presensi itu harus bagaimana, apakah harus sambil berdiri atau bagaimana, sehingga memastikan bahwa orang yang ibu sebut bahwa betul orang itu. Itu sedikit catatannya. Boleh. Pak Yogi terima kasih banyak untuk ingatannya. Memang waktu pas ketika mau supervisi bu, saya hanya bilang boleh cek yang tidak hadir dari sekretaris A B C bu gitu. Ternyata ada 3 orang yang masih ada di kantin kayak. Nah biasanya bu, saya tuh kenapa bilang kayak gitu, melakukan metode itu karena saya ingat ada apa namanya pembentukan kelompok di waktunya kurang, walaupun matematika 4 jam lumayan lama, jadi laminatnya di kelompok. Jadi saya biar cepat gitu. Padahal kalau lagi lowong pas saya kadang-kadang menyebutkannya per nama, terus setiap anak itu wajib menyebutkan satu istilah matematika atau enggak materi yang udah kita pelajari di minggu lalu, misalnya belajar tentang barisan aritmatika. Istilahnya apa aja yang kamu ingat, misalnya teh Zofan gitu, ini bu beda gitu. Nanti yang lain misalnya teh Zalfa, ini bu rasio, nah gitu. Jadi kan minimal buku dulu. Cuman kalau saya pikir kalau pakai cara itu memang betul ya. Memang kalau plus minus ya. Ya saya juga merasakan bu, memang merasakan. Tapi memang idealnya seperti itu. Tapi terkadang ketika kita punya plan yang lain atau apalagi kalau kita sedang hektik ya, misalkan ada kegiatan rapat tapi kita harus menyiapkan dulu anak-anak, pasti kan inginnya langsung aja ke tujuan pembelajaran, indikatornya bagaimana pembelajarannya gitu. Ya, tapi mungkin itu sama-sama menjadi catatan kita ya. Betul, bagaimana caranya mungkin dengan memanfaatkan waktu, tapi juga itu pun tidak terlupakan, jangan sampai ya kejadian seperti tadi ya. Ada 3 anak yang itu gak nyala banget Pak Yogi. Iya. Bilangnya Bu Isi rapat, yang itu mah gak percaya di depan kelas.
memang sih anak yang 3 itu agak-agak memang. Nggak expect banget. Ya, expect. Jadi dia ngajar di situ Iya, kan? di pelajaran saya pun pernah itu yang apa tidur, Ya Zul ya. tidur. Yang orang lain udah pulang ini malah tidur. Oh, gitu. Gak bisa dibangunin. Ibra bisa nih. Nah, mungkin Bu, yang saya catat untuk aktivitas pengembangannya baru 2 saja tadi. Cukup mungkin ya Bu. Full Sejauh ini cukup, attention Pak. dan menjaga kata-kata kasar ya. Iya, betul. Iya, mungkin sepertinya atau ada lagi yang mau dibicarakan atau Ibu rasa sudah cukup? Ayo cukup sih Pak. Cukup. Iya. Sementara cukup dulu ya Bu. Iya Bu. Mungkin untuk sementara terkait dengan apa yang saya lihat ketika supervisi kemarin, alhamdulillah ya Bu sudah baik. Sudah baik, ada beberapa catatan mungkin itu bisa sama-sama kita perbaiki. Betul. Dan apa yang Ibu rencanakan untuk pengembangan diri pun ini memang menjadi PR saya juga ya. Ketika Anda menjaga kata-kata, ketika Sama, Pak. mungkin full attention, kalau Ibu mau full attentionnya terhadap anak yang kurang perkalian, mungkin saya pun sama terhadap anak-anak yang masih kurang mengerti bahasa Sunda. Walaupun orang Sunda tapi kan gak ngerti gitu kan. Banyak yang gitu ya. Banyak yang gitu. Jadi kita saling ya, di sini mungkin kita saling belajar. Saya belajar dari Ibu pun mungkin ada sedikit belajar dari Banyak saya. belajar dari Ibu. Karena kita istilahnya rekan sejawat, kita Nah, harus saling ya. saling sharing. Saling sharing karena dalam supervisi ini pun saya posisinya bukan sebagai atasan dan mungkin tidak akan mempengaruhi penilaian ini juga. Iya. Ini mah hanya sebatas sharing antara kita. Oh, Gitu ya, Bu. Mungkin disebutkan saja ya Bu. Terima kasih atas waktunya, terima kasih juga inputnya. Mudah-mudahan kedepannya apa yang telah kita rencanakan untuk pengembangan diri anak-anak dapat terlaksana. Ya, terima kasih. Sama-sama. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.